Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur dan koleganya juga membentuk perguruan guna mendidik dan membangun semangat nasionalisme kaum muda yang diberi nama Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air. Gerakan tersebut mendapat sambutan hangat dari sejumlah tokoh masyarakat, terutama HOS Cokroaminoto, Raden Panji Suroso, Sunyoto, seorang arsitek terkenal masa itu, dan Kiai Haji Abdul Kahar, seorang saudagar terkemuka yang menjadi penanggung jawab pembangunan gedung perguruan tersebut. Pada tahun 1916, perguruan ini mendapat Rich Person atau resmi berbadan hukum dengan susunan pengurus, Kiai Haji Abdul Kahar sebagai direktur, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai pimpinan Dewan Guru atau Keulamaan, dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai kepala sekolah dibantu Kiai Haji Ridwan Abdullah. Di antara ulama yang berhimpun itu adalah Kiai M. Bisri Syamsuri Jombang, Kiai Abdul Halim Leimunding Cirebon, Kiai Alwi Abdul Aziz, Kiai Maksum, dan Kiai Khalil Lasem. Mereka yang membantu dari kalangan muda adalah Abdullah Ubaid, Tahir Bakri, Abdul Hakim Pertukangan Surabaya, Hasan, dan Nawawi dari Surabaya. Di kalangan pemudanya disediakan wadah Syubbanul Wathon atau Pemuda Tanah Air. Dalam kelompok inilah Kiai Wahab mulai memimpin dan menggerakkan perjuangan pemikiran berdasarkan keagamaan dan nasionalisme. Namun, sayangnya pada tahun 1922, Kiai Haji Mas Mansur mengundurkan diri dari Madrasah Nahdlatul Wathon. Pengunduran diri ini karena Kiai Haji Mas Mansur berbeda pendapat dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengenai metode pengajaran dan persoalan furu'iyah. Sementara itu, dalam majalah Aula edisi bulan Agustus menyatakan bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sepulang dari Mekah pada tahun 1923 mendirikan Da'watus Syubhan dengan mengadakan kursus-kursus agama Islam bersama Kiai Haji Mas Mansur setelah terjadi perpecahan dalam tubuh Nahdlatul Wathon. Setelah terjadi perpecahan, Kiai Haji Mas Mansur mendirikan Mardi Santoso bersama pemuda-pemuda Muhammadiyah. Menurut Fuad Amin Imron, lahirnya Syubbanul Wathon berawal dari terjadinya perbedaan pendapat yang mengacu pada pertentangan antara kaum muslimin yang mengaku modernis dan tradisionalis. Sehingga kekompakan mereka mulai terancam oleh gemuruhnya perdebatan di sekitar tahlil, talqin, ijtihad, mazhab, dan masalah furu'iyah lainnya. Ini terjadi karena Islamic Revivalism yang bergejolak di Timur Tengah kala itu, menembus pula ke jantung kaum muslimin di negeri ini. Akibatnya, pemuda yang bernaung di bawah Panji Nahdlatul Wathon terbelah menjadi dua kubu. Kubu pendukung Kiai Haji Mas Mansur, tokoh modernis yang dikenal sebagai pemimpin Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisionalis yang dikenal sebagai bapak pendiri Nahdlatul Ulama dan mendirikan Syubbanul Wathon yang bermarkas di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam pergerakannya Syubbanul Wathon lebih mengutamakan pembentukan kader pemimpin, mempunyai sayap Da'watus Syubhan, lebih melakukan pendalaman pada ilmu keagamaan dan ahlal wathon di bidang kepanduan.
Di antara organisasi-organisasi tersebut mengarah pada satu tujuan, membangkitkan tanah air dari belenggu penjajah. Dalam perkembangannya, syair-syair Syubhanul Waton ini terus bergema di pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah dengan variasi dan cara menyanyikannya sendiri-sendiri. Di pesantren Tebuireng Jombang misalnya, hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 1940-an, syair tersebut tetap dinyanyikan para santri setiap kali memulai aktivitas belajar di sekolah. Dan setiap hendak menyanyikan syair itu, para santri diminta berdiri tegak sebagaimana layaknya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Cabang-cabang Nahdlatul Wathon berdiri di Semarang, Malang, Sidoarjo, Gresik, Lawang, Pasuruan, dan lain-lain. Menurut Umar Burhan, seorang tokoh NU dari Gresik yang rajin mengumpulkan arsip-arsip NU sejak lama, tokoh-tokoh besar seperti H.O.S. Cokroaminoto, Sunyoto, Raden Panji Suroso juga membantu mendirikan Nahdlatul Wathon yang merupakan modal pertama dalam perjuangan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Eksponen-eksponen dalam Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan Syubhanul Wathon yang hakikatnya hanyalah satu aliran, baik dalam akidah maupun ibadah fikih, dan satu dalam aspirasi kemasyarakatan, kemudian meleburkan diri dalam satu ikatan bernama Komite Hijaz. Mengutip kata-kata dari Kiai Haji Wahid Hasyim, penguasaan nalar bukan berarti mengesampingkan doa dan ritual ibadah, tetapi mensinergikan keduanya. Salam sejarah.